Selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, untuk saudara-saudari yang membawa handphone bisa mensayangkan atau mematikan handphonenya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Kita akan mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait suci. Tuhan berada di bait suci-Nya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan sebelah di dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Pujian nomor 60. Pujian nomor 60, Suci, Suci, Suci. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami di hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal patut dipuji. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kudus, dan kami manusia berdosa, kami mau datang di hadapan-Mu dan memohon pertolongan-Mu dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu dalam sepekan ini
banyak dosa yang telah kami lakukan. Untuk itu kiranya Engkau mengampuni dosa kami sebelum kami datang di hadapan-Mu untuk memuji, untuk menyembah Engkau. Dan kiranya Engkau layakkan kami yang terbatas dan penuh kelemahan ini, sehingga setiap hal yang akan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, baik puji-pujian kami, baik pembacaan Alkitab, baik juga waktu di mana kami mendengarkan firman-Mu, bahkan persembahan, bahkan juga perjamuan kudus. Kiranya Engkau yang tolong, yang menerima segala penyembahan kami, dan kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan tolong juga Engkau yang menyertai jalannya kebaktian ini dari awal sampai akhirnya, sehingga kami pulang bisa mendapatkan berkat rohani yang terbesar, sehingga kami mempunyai bekal untuk melakukan aktivitas kami sepanjang minggu nanti. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dan terus mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami semua doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9, kita akan baca seluruh pasal dengan bertanggapan, dan nanti 3 ayat terakhir 25 sampai 27 kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 27. Saya akan memulainya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Sekalipun untuk orang lain aku bukanlah rasul, tapi untuk kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah kerasulan. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak meminum susu domba itu? Apakah katakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja? Bukan hukum Taurat juga berkata-kata demikian. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagian. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani untuk kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu?
Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kamu mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan untuk pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang telah memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada sungguh. Kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan untuk celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku telah memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun, aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian untuk orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Untuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Untuk semua orang yang menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam pergelakan pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu seorang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperoleh sama-sama. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Kita bersyukur dan bersukacita atas pembacaan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan, kita akan menyanyikan pujian 164. 164 dekat ke salib.
Selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus akan dipimpin oleh Pendeta Peter Yoksan. Pada hambanya dipersilakan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius 26 ayat 26. Kita membaca bersama-sama sampai ayat 30. Matius 26:26. Tuhan Yesus menetapkan perjamuan terakhir. Matius 26 ayat 26. Kita membaca dengan satu suara bagian firman Tuhan ini sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan 3, 2, 1. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini adalah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk Paskah yang telah Engkau adakan untuk bangsa Israel, sehingga mereka Engkau bebaskan dari perbudakan di Mesir. Kami juga bersyukur untuk Paskah terakhir yang Tuhan Yesus sendiri menjadi anak domba-Mu yang disalibkan. Kami bersyukur untuk Yesus, Putra-Mu, Allah sejati, manusia sejati yang tanpa dosa. Ia rela datang ke dunia untuk mewakili kami. Selain mentaati semua hukum Taurat-Mu, Tuhan Yesus juga rela mati untuk dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Bapa, di hadapan kami ada roti dan cawan yang melambangkan tubuh Yesus dan darah Yesus. Kami tahu perjamuan ini adalah kudus, bermanfaat secara rohani untuk kami. Tetapi kami sadar kami orang berdosa, kami tidak layak sama sekali untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tetapi ya Bapa, kami berterima kasih Engkau membelas kasihan kami dengan pertolongan-Mu, dengan belas kasihan-Mu, Engkau mengampuni dosa kami. Kami mengaku kami orang berdosa, mohon dengan darah Tuhan Yesus Engkau menghapus dosa kami. Kiranya perjamuan kudus ini bisa memuliakan nama-Mu melalui kehidupan dan kesaksian kami. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus pada malam Paskah, dia bersama 12 muridnya di ruang atas. Dia setelah makan Paskah mengambil roti Paskah yang tidak ada ragi ya. Itu melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, setelah dia mengambil, dia mengucap syukur dan dia membagikan roti ini kepada para muridnya. Untuk yang sudah dibaptis dewasa dan reafirmasi iman, silakan mengambil roti. Kalau sudah ada roti di tangan kita, mari kita bersama berdoa. Kita mengaku dosa dan kita merenungkan kembali betapa besar pengorbanan Yesus untuk kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul mau menjadi korban hidup ya, yang dapat memuliakan Allah melalui Tuhan Yesus.
Adakah yang masih belum mendapatkan roti? Puji Tuhan, semua sudah mendapatkannya. Mari kita dengan rasa syukur kita terima roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa, yang telah disalibkan, dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita semua. Mari kita terima. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan. Di dalam cawan berisikan anggur yang Tuhan Yesus katakan supaya para murid melakukan hal ini sesering mungkin, karena anggur itu melambangkan darah Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang, yaitu orang yang percaya. Dan kita percaya hanya dengan darah Yesus dosa kita bisa dihapus. Setelah itu Tuhan Yesus mengucap syukur dan dia membagikan cawan itu kepada para muridnya. Setelah kita mendapatkan cawan, mari di tempat kita masing-masing kita berdoa untuk keluarga kita yang belum percaya Yesus, supaya Tuhan berbelas kasihan. Roh Kudus mendorong mereka untuk percaya Tuhan Yesus, karena tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Kita juga berdoa supaya kita dikuatkan imannya melalui perjamuan Tuhan Yesus ini, supaya kita setia melayaninya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Adakah yang belum mendapatkan cawan? Puji Tuhan, semua sudah mendapatkannya. Mari kita dengan rasa syukur kita menerima cawan ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali berterima kasih karena Tuhan Yesus menetapkan perjamuannya yang kudus. Kami Engkau berikan kekuatan untuk melaksanakan di gereja Tuhan Yesus di Pontianak ini. Dan ya Bapa, kiranya iman percaya kami dikuatkan, sehingga kami dapat menjadi murid-murid Yesus yang setia untuk menjadi saksi Yesus, menjadi pemberita Injil, supaya lebih banyak orang dapat percaya Yesus dan diselamatkan di akhir zaman ini. Demikianlah doa kami dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kita bisa sama-sama datang ke meja perjamuan Tuhan. Selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita di 1 Korintus 9 ayat 16. Kita akan baca 2 kali dan kita hafal yang ketiga kali. Jika Tuhan izinkan, kita bisa menghafalnya. Kita mulai 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk tidak makan diri. Sebab itu ada keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sekali lagi 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari kita ambil waktu sejenak untuk menghafal ayat ini.
coba ya. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Sebab jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Kita bersyukur atas ayat hafalan ini. Mohon bisa membawa pulang untuk bisa dihafalkan lagi di rumah. Jadwal pelayanan sudah ada, mohon diperhatikan dan bisa dipersiapkan dengan baik untuk minggu yang akan datang. Doa dan puasa akan dilaksanakan setelah kebaktian, dilaksanakan secara rela dan sukacita, dan akan diselesaikan pada besok jam 18, jam 6 sore. Dan pelajaran pengetahuan dasar Alkitab sudah dimulai untuk saudara-saudari yang pada tahun ini ingin dibaptis atau reafirmasi iman, bisa mendaftarkan diri untuk bisa belajar dulu pengetahuan dasar Alkitab, dan di akhir tahun jika Tuhan izinkan akan dibaptis atau reafirmasi iman. Itu saja pada gereja hari ini. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dalam bentuk persembahan, dan kita akan menyanyikan pujian 178, dan yang akan membawakan kantong persembahan adalah saudari Lucy. Sungguh saat susah ku tak ada kawan, ku mau Yesus, ku mau milikinya, meski orang tak perlu dia, ku perlu Yesus, ku mau Yesus. Setiap hari ku perlu, siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Yesus, ku mau Yesus, tiada yang mirip dia di malam gelap, ku kan dipandunya, ku mau Yesus, musuhku menyerang, andalkan diri kan gagal, ku perlu Yesus, ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu, siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Yesus. Kita baik berdiri. Ku mau Yesus, Dia yang ku perlu, seorang yang mengampuniku. Ku mau Yesus, sewaktu ku susah, ya penuh kasih dan setia, ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu, siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Yesus. Mari kita menyanyikan doksologi. Puji
Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa sumber berkat kami datang lagi kepadamu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Karena Engkau menjadi Allah kami yang baik di dalam hidup kami. Bahkan banyak sekali berkat-berkat yang tidak bisa kami hitung ada di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur bahkan berkat terindah, terbaik, terbesar yang Kau berikan, yaitu keselamatan di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, di mana kami manusia berdosa bisa Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Dan sebagai anak-anak-Mu, kami mau datang kepadamu, mau memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau yang menerima persembahan kami, kiranya Engkau yang memakai persembahan kami untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di gereja ini. Kami juga memohon sesuai janji firman-Mu, bahwa Engkau akan memberkati setiap kami yang memberikan persembahan ini dengan rela dan sukacita. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati dan siapkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu dengan tenang. Dan kita hari ini akan sama-sama belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Dan tema yang akan sama-sama kita pelajari adalah celakalah kita jika kita tidak memberitakan Injil. Dan khotbah akan dibawakan oleh Gembala Pendeta Peter Yoksan. Pada Amin. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membuka kembali Alkitab dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Kita akan membaca satu kali lagi bersama-sama. 3, 2, 1. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu sudah Engkau bukakan di depan mata kami. Kiranya Roh-Mu membuka mata rohani kami supaya kami bisa memandang keajaiban dari firman-Mu. Sehingga kami diberi makanan rohani untuk kekuatan perjalanan kehidupan kami sebagai murid Yesus yang bisa memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ya Bapa, gereja-Mu ini, kiranya gereja-Mu ini dapat memuliakan Engkau dalam segala aspek kehidupan dan pelayanannya. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada uraian yang lalu kita sudah belajar ya bagaimana yang terakhir, kasih pengetahuan itu harus bagaimana? Berimbang ya dengan tindakan. Kalau orang hanya punya kasih, dia tidak ada pengetahuan, dia bisa salah mengasihi. Artinya dia bisa tertipu ya, orang yang memanfaatkan ya kebaikannya dalam mengasihi. Tetapi kalau orang hanya mengandalkan pengetahuan, tidak ada kasih, seperti gereja Efesus, kehilangan kasih mula-mula. Itu juga bahaya. Jadi kasih, pengetahuan ya, dan aksi itu harus seimbang. Nah, ini yang Paulus pakai di dalam pasal 9. Nah, pasal 9 kita lihat ya, judul khotbahnya adalah celakalah kita. Ya, Paulus di situ mengatakan celakalah aku. Nah, kalau kamu lihat di Alkitab, siapa yang pernah mengatakan dirinya celaka? Bukan orang tidak percaya loh. Ya, orang percaya tidak pernah sial. Paham ya? Tetapi kenapa Paulus mengatakan celakalah aku? Nah, orang yang pernah mengalahkan celaka itu kalau kamu baca di kitab Yesaya 6 adalah Nabi Yesaya. Kenapa? Dia mengatakan celakalah aku karena aku adalah orang yang berdosa, sedangkan di hadapanku Allah itu kudus. Nah, kalau kita lihat di sini kata celaka ya di dalam perjanjian baru hampir 50 kali dipakai. Nah, kalau kita lihat ya, siapa yang menggunakan kata ini paling banyak yaitu Yesus waktu dia mengecam orang-orang Farisi.
di dalam Matius 23. Ya, celaka, celaka, celaka. Ya, ada 8 kali ya ucapan bahagia itu 8 kali. Celaka di Matius 23 juga ada 8 kali. Nah, kita lihat di sini pasal yang cukup panjang, tapi kita bisa belajar ada 4 hal di sini, ya. Yang pertama, ayat 1 sampai 10 itu dengan subjudul tim istimewa. Ya, tim istimewa. Kemudian dari ayat 11 sampai 15 itu keputusan istimewa. Nah, kemudian dari ayat 16 sampai 23 itu peran istimewa. Yang terakhir 24 sampai 27 itu pertandingan istimewa. Nah, kenapa saya katakan dengan kata istimewa? Ya, kalau kita masih ingat ya, dulu kita pernah berkenalan dengan misionari musik Elder Chung. Dia sering mengatakan kata istimewa. Ya, padahal kita orang Indonesia belajar ya kata istimewa itu dari siapa? Orang Korea. Ya, kalau kamu beli martabak juga ada martabak istimewa ya. Nah, itu martabak spesial. Nah, kenapa istimewa? Kalau kita lihat ya, Injil, apa itu Injil? Kabar baik. Kenapa kabar baik? Injil itu di zaman kerajaan Roma ya adalah berita perang. Berita apa? Perang. Jenderal yang diutus berperang dengan musuh pulang ke markasnya mengatakan saya sudah menang. Itu Injil loh. Nah, kalau kamu baca di kitab Kejadian pasal 3 ada permusuhan abadi antara manusia dengan siapa? Iblis. Dan yang bisa mengalahkan ular dengan meremukkan kepalanya hanyalah Tuhan Yesus yang disalib. Makanya berita Injil kita mengatakan Yesus sudah menang atas kematian. Dia sudah mati untuk dosa kita. Dia sudah dikubur, dia sudah bangkit dengan tubuh mulia. Dia mengalahkan ya kematian sehingga dia berjanji kepada orang yang mau percaya berita baik, berita Injil itu, kamu akan punya tubuh mulia seperti saya, Tuhan Yesus, sehingga kamu tidak akan lagi pernah dijamah oleh maut. Itu beritanya loh, Injil. Nah, kalau kita lihat ya, dari pasal 9 ayat 1 sampai 10, kenapa dinamakan tim istimewa? Nah, kalau kamu baca, dari ayat 1 ada 4 pertanyaan. Ya, pertanyaan retorika. Nah, bukankah aku rasul? Jawabannya apa? Iyalah, dia rasul. Ya, kemudian bukankah aku orang bebas? Paulus orang bebas, dia warga negara Roma. Ya, dia bukan budak. Kemudian bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Betul, kamu baca Kisah Rasul 9. Kemudian pertanyaanlah, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Dia berbicara kepada gereja Korintus. Banyak orang di Korintus yang percaya Yesus karena Paulus, ya kalau kamu lihat di dalam Kisah Rasul 18, dia pergi mengabarkan Injil di Korintus dan orang di situ percaya Yesus. Ya, jadi semua pertanyaan itu jawabannya iya. Nah, pasal 9 ini begitu menarik ya. Saya mencoba menghitungnya dalam kitab suci KJV ya, bukan bahasa Indonesia ya. Ada 20 pertanyaan. Berapa? Coba di rumah hitung ya bahasa Indonesia berapa pertanyaan ya. Bandingkan dengan KJV ya. Nah, pertanyaan terakhir itu juga disampaikan kalau kamu lihat di ayat 24. Ya, 24. Tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggangan pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Tanda tanya. 20 pertanyaan. Nah, kenapa dinamakan ayat 1 sampai 10 dengan tim istimewa? Karena di sini Paulus ya terus bertanya-tanya ya kepada orang di Korintus, dan dia juga menyinggung nama. Di sini ada nama dari rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus, ya. Siapa mereka? Ada 11 orang, kemudian ada juga satu orang tambahan waktu menggantikan Yudas. Nah, kemudian di sini ada saudara Tuhan, siapa mereka? Ada 4 kan? Yakobus, Yudas, Yoses, Simon. Kemudian Kefas, Petrus. Ya, jadi ini semua adalah pemimpin gereja. Ya, pemimpin gereja ini mereka punya hak untuk bagaimana hidup dari persembahan.
Karena mereka yang hidup ya dalam gereja itu tidak punya pekerjaan sampingan. Ya mereka hanya hidup dari persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang sudah percaya Yesus. Nah, sehingga kalau kita lihat pertanyaan di sini, kenapa Paulus disebut punya tim istimewa? Ada satu nama yang disebut di sini, namanya ayat 6, Barnabas. Ya, tolong dilihat ya. Siapa dia? Barnabas. Nah, Barnabas ini sama dengan Paulus, dia tidak punya istri. Jadi mereka berdua itu terus mengabarkan Injil walaupun mereka berpisah. Ya, Paulus tidak pernah menikah, Barnabas juga tidak menikah. Dan Barnabas ini itu orang Lewi seperti Matius, ya, yang Tuhan Yesus pindahkan profesinya dari pemungut cukai untuk menjadi pengabar Injil. Nah, Barnabas ini adalah orang ya yang Tuhan Yesus pakai untuk membawa Paulus sehingga Paulus bisa melayani di gereja Antiokhia Syria. Barnabas ini coba kita lihat di pasal 4 Kisah Rasul, dia punya hal istimewa karena dia menjual harta miliknya untuk bagaimana? Dipersembahkan di bawah kaki Rasul. Ya, tanahnya dia jual sehingga janda-janda yang miskin yang ada di Yerusalem itu bisa mendapatkan makanan. Itulah Barnabas. Ya, dia menggunakan semua sumber daya dia untuk melayani Tuhan. Nah, jadi waktu mereka pergi ya mengabarkan Injil, Paulus, Barnabas, itu tim yang sangat istimewa. Ya, tidak seperti Petrus ya, kalau pergi kemungkinan ada istrinya yang ikut, ya, para rasul juga demikian. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini timnya istimewa karena Barnabas bersama Paulus mereka melayani tidak membawa istri mereka. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian Paulus juga mengajukan pertanyaan di sini ayat 9. Sebab dalam hukum Musa ada ditulis, jangan engkau memberangus lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah maksud atau Allah perhatikan? Nah, itu adalah kutipan ya dari Ulangan 25 ayat 4 ya, kalau kita lihat catatan kaki. Artinya begini, kalau kita bercocok tanam, kita mengharapkannya tanaman yang menghasilkan buah atau ya hasil dari pertanian bisa untuk ya, nafkah kita. Itu wajar ya. Dan juga dalam hal peternakan, ya orang Israel itu banyak berternak dan mereka mengharapkan ya ternak mereka itu bisa memberikan mereka makanan dan seterusnya ya, karena tanah perjanjian dikatakan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, Paulus mengatakan hal ini bahwa kalau dia ya dengan timnya yang melayani di Korintus itu berhak sebenarnya untuk ya memakai uang persembahan untuk kehidupan mereka. Ya, ada haknya ya. Tapi karena dia timnya istimewa, ya dalam situasi seperti itu, pada poin yang kedua ayat 11 sampai 15 dia mengambil keputusan istimewa. Dia tidak memakai hak itu. Ya, coba kalau kita lihat ya dalam ayat yang ke-11. Jadi kami telah menabur benih rohani ya kepada kamu, berlebih-lebihkah kami kalau menuai hasil duniawi dari kamu. Ya, kalau orang lain mempunyai hak untuk menerapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Nah, ini di sini ya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, ya. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya kami jangan mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Nah, sekali lagi kata Injil diulangi ya. Tadi dikatakan Injil adalah berita bahwa Raja kita Yesus sudah menang perang. Kalau kita mau menang atas kematian, kita harus percaya Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya kan Injil. Apa itu Injil kan? Injil ya sederhana sekali, hanya ada 4 buku kan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian Injil ada 4 poin kalau kita baca dalam 1 Korintus 15. Ya, yaitu Injil Kristus sudah mati untuk dosa kita. Yang kedua, Kristus sudah dikubur. Yang ketiga, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian pada hari ketiga. Yang keempat, dia sudah menampakkan diri. Itulah Injil. Nah, kemudian kalau kita lihat Injil di dalam Matius 28, ada 4 perintah kan? Satu apa? Pergilah kamu, seperti Paulus, dia pergi kemana-mana memberitakan Injil. Yang kedua, jadikanlah segala bangsa muridku dengan mengabarkan Injil. Orang percaya Yesus menjadi murid dari Tuhan Yesus. Kemudian kalau mereka percaya, mereka dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, mereka harus diajar
yang melakukan semua perintah Yesus. Ya, jadi Injil 4 buku, Injil 4 poin, Injil 4 perintah, dan Injil juga harus apa? 4 generasi. Kalau kamu ke gereja, kamu cek, ada enggak 4 generasi di gereja yang memberitakan Injil? Sebagai tanda gerejanya itu sehat enggak? Apakah gembalanya memberitakan Injil? Gembala itu bukan khotbah di mimbar loh. Seperti Yesus kan, dia memang berkhotbah di sinagog, tapi dia pergi kemana-mana memberitakan Injil. Sehingga murid-muridnya dilatih seperti itu, dan setelah Yesus naik ke sorga, 12 muridnya, rasulnya itu disebarkan ke seluruh dunia. Kamu lihat ya, mulai dari Kisah Rasul pasal 2 sampai selesai, itu tugas para murid pergi memberitakan Injil. Jadi saya sudah katakan, ya, dalam 2 Timotius 2, ayat 2. Di gereja harus ada berapa generasi? Paulus memberitakan Injil, Timotius percaya Yesus, Timotius juga bagaimana? Memberitakan Injil. Terus setelah itu, murid Timotius juga dilatih memberitakan Injil untuk mendapatkan murid yang baru. Harus ada apa? 4 generasi. Ya, misalnya di sini. Para hamba Tuhan memberitakan Injil. Terus lapis kedua ada nggak memberitakan Injil? Makanya saya sering ajak Michael loh, hari Sabtu, ikut yuk, beritakan Injil. Kalau nggak pernah ikut, jadi Alkitab ini tidak kita jalankan. Ya, seorang hamba Tuhan yang baik harus mengajak jemaatnya untuk pergi memberitakan Injil. Bukan hanya cuap-cuap di mimbar. Yesus sedih loh kalau lihat gereja gembalanya tidak pergi memberitakan Injil dan tidak mengajak orang memberitakan Injil. Mereka harus bertanggung jawab seperti Paulus. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, jadi Injil 4 buku, 4 poin, 4 perintah, 4 generasi. Oke. Nah, kita bersyukur ya pada beberapa tahun lalu kita pernah ya mengajak ya para remaja-remaji, pemuda-pemudi ya dan yang kecil pergi memberitakan Injil. Seluruh kita loh harus mengabarkan Injil. Nah, kita lihat di sini dia tidak menggunakan haknya. Kenapa? Ya, karena gereja di Korintus gereja yang kacau. Gereja apa? Kacau. Dia nggak mau kalau dia mengambil uang persembahan dari gereja yang kacau, orang akan mengecap Paulus sebagai mata duitan. Dia nggak mau. Sehingga Tuhan juga tahu situasi kota Korintus seperti itu. Ya, kota Korintus kan kota yang ramai, kota perdagangan. Jadi waktu Paulus melayani di situ, itu waktunya kalau dibandingkan dengan gereja lain, itu waktu yang kedua yang paling lama. Paulus paling lama melayani di mana? Gereja Efesus. Yang kedua paling lama adalah gereja Korintus. Nah, waktu dia melayani di gereja Korintus, karena dia tidak mendapatkan ya tunjangan dari persembahan, dia bekerja sebagai tukang tenda. Mari kita buka satu ayat di Kisah Rasul 18 ya, ayat 2. Ayat 1-2. Kemudian Paulus meninggalkan Athena. Athena ini juga di Eropa. Lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Nah, di situ ya, Paulus singgah ke rumah mereka. Karena ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang tenda, ya, tukang kemah. Ya, jadi ini menarik ya, Paulus ya memberitakan Injil di Korintus, tapi dia tidak hidup dari persembahan gereja Korintus. Karena Tuhan membukakan jalan untuk dia sebagai tukang kemah. Ya, bahasa Inggrisnya itu tent making. Apa? Ya, tent making ya. Tent making ini ada dipraktekkan ya oleh orang-orang Korea. Mereka sering misalnya pergi ke negara tertentu.
ya mereka memulai dagang di negara itu. Sesungguhnya mereka tuh pemberita Injil, ya. Ketika dagangnya udah jalan, nah mereka menjalankan ya misi pemberita Injilnya, yaitu orang Korea ya. Nah, kalau kita lihat ya, Paulus yang tidak mendapatkan support, ya, ternyata juga ya Tuhan membuka jalan sebagai tukang tenda. Kemudian kalau kita lihat ya di dalam kitab Filipi, Tuhan menyiapkan juga ya support dari gereja Filipi yang berdekatan dengan Korintus. Coba kita baca Filipi 1 ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Ya, jadi Paulus itu ya mendapatkan kiriman persembahannya dari gereja di mana? Di kota Filipi. Padahal di Filipi itu ya kalau kita lihat ya, tidak ada sinagog loh. Mereka orang Yahudi bertemu di pinggir sungai. Ya, sehingga gereja di Filipi berdiri, ya kalau kita lihat ada kepala penjaranya, ada rumah Lydia. Nah, gereja di rumah-rumah itulah yang rajin yang mengumpulkan persembahan dan mereka kirim kepada Rasul Paulus. Nah, jadi kita bersyukur bahwa Paulus ya tidak bagaimana mengambil haknya sebagai ya, pemberita Injil, sebagai gembala mereka dari persembahan. Ini disebut keputusan istimewa. Ya, bukan hanya dia tidak membawa istri, sekarang persembahan yang ada di gereja tidak dia pakai. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ayat 16 sampai 23. Di situ ada 7 hal yang perlu kita highlight ya. Ada 7 hal. Yang pertama, karena jika aku tidak memberitakan Injil, karena jika aku ya memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan ya untukku. Ini penting sekali ya. Kadang-kadang kita meremehkan Injil, ya, karena kita sudah tahu kan Injil, ya, ada 4 buku, ada 4 poin, 4 perintah, 4 generasi, sudah hafal di luar kepala. Dengan demikian, kita nggak semangat lagi menceritakan apa yang sudah sangat kita ketahui kepada orang yang belum tahu. Ini yang menjadi masalah. Yang mengulang-ulang kayak apa, kaset rusak gitu loh, nyung gitu loh. Apa sih kamu beritakan lagi Injil? Yesus sudah mati? Udah dengar saya, bosan aku. Tapi kamu jangan salah ya. Injil kalau diberitakan, orang yang didorong Roh Kudus bertobat, pindah dari neraka ke surga loh. Kamu lebih hebat dari dokter yang menyelamatkan orang mati. Itulah nanti kita lihat pialanya. Piala kita adalah orang yang kita beritakan Injil. Dia percaya Yesus. Bukan ijazah di sekolah Alkitab, bukan. Bukan kamu dapat titel S1, S2, S3, bukan. Itu di mata Yesus nggak ada artinya. Itu kayak apa? Tisu toilet. Yang Yesus pandang adalah orang yang percaya Yesus. Kalau kita memberitakan Injil, maka di gereja kita, pelayan di manapun juga, ya termasuk sekolah, kita ngotot supaya orang betul-betul percaya Yesus. Kalau orang sampai tidak percaya Yesus, itu membuat kita sakit. Ya, tadi siang saya bertemu dengan seorang mantan remaja. Dia menjemput anak SD. Saya datangi dia, saya tanya dia, kenapa nggak mau ke gereja lagi? Dia bilang, saya sudah beragama tertentu. Setelah saya cek, kenapa begitu? Karena dia sekolah di SMA negeri dan dia harus belajar sesuai dengan agama di KTP dan KK-nya. Dulu rajin ke gereja. Sedih nggak? Kalau betul-betul terakhir dia nggak bertobat, ada di mana dia? Di neraka. Ya kan? Nah, kita lihat di sini Paulus mengatakan ia harus, ya. Kata harus ini 2 kata dalam bahasa Yunani. Ya, itu seperti zaman dulu ya, ada seorang penginjil yang memberikan ilustrasi. Dulu kalau kita naik pesawat ya, mungkin zaman sekarang ya budget airline itu nggak ada lagi ya, kecuali ya Garuda ya masih ada. Pramugari dia selalu menawarkan minum ya kepada penumpang. Ya, sampai di baris A1, dia tanya kepada bapak itu atau ibu itu, mau kopi, teh atau air putih? Ya kan? Bapak itu mungkin bilang mau kopi, dikasih kopi.
A2 sebelahnya udah dengar kan? Dia harus tanya lagi, ibu mau minum apa? Kopi, teh, atau air, atau jus. Dia nggak hanya nyodor gitu loh. Setiap bangku dia wajib bertanya. Nah, kita juga di sini kan wajib bertanya kepada semua. Sudah nggak kamu percaya Yesus? Bukan cerewet ya. Memang harus. Paulus tuh seperti itu. Saya percaya dia ketemu dengan orang, dia ingin tahu orang itu sudah percaya Yesus belum. Karena kalau nggak percaya Yesus, orang itu akan binasa. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, ya walaupun di dunia ini orang tuh nggak maju secara rohani ya, tapi nanti ya waktu dia punya tubuh mulia, dia langsung ya tamat pelajaran rohani. Hanya dia tidak bisa efektif jadi orang Kristen, tapi ya minimal dia sudah selamat. Ya seperti gereja Korintus kan, Paulus bilang kalian ini berantakan loh, lebih baik kalian mampus, dia bilang. Apa? Mampus. Kalau kalian mampus, kemungkinan kamu bertobat sebelum kamu mampus, sehingga rohmu kamu ke sorga, tubuh kamu mati. Ya karena mereka kacau dalam perjamuan kudus juga. Ya, jadi yang penting di sini dia mengatakan dia harus memberitakan Injil, dia harus memberitakan Injil karena ada 7 hal di sini ya. 1. Dia rela ayat 17. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, ya memang aku berhak menerima upah, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, ya dia rela. Kemudian pemberitaan Injil yang kedua bukan hanya rela, itu adalah tugas. Ya, nah kata tugas ini menarik ya, dalam bahasa aslinya itu kata ekonomi, ya, oikonomia, hukum rumah tangga Allah. Ya kalau kamu ditanya ekonomi dari Indonesia, kan ada kan timnya ekonomi Presiden Prabowo kan. Kemudian tim ekonomi gereja kita apa? Mengabarkan Injil. Ya, bukan hanya Bible study, kebaktian. Pengabaran Injil, kalau enggak dilakukan, Paulus bilang itu bukan ekonomi dari gereja. Itu tugas, itu kata ekonomi. Ya, penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, apa upah Paulus? Mengabarkan Injil. Kan orang itu heran ya, Paulus tidak menerima persembahan seperti hamba Tuhan yang lain. Upahnya apa? Kalau kita melayani, hari ini bisa melayani, besok bisa melayani. Itu upahnya. Hari ini bisa mengabarkan Injil, besok kita bisa mengabarkan Injil. Itu upahnya yang Paulus bilang di situ. Nah, kalau kita lihat ya Paulus ya, dari awal dia bertobat ya sampai dia mati, terus dia memberitakan Injil. Karena walaupun dia rasul, dia gembala, tapi dia juga penginjil. Nah, coba kita lihat ya di dalam Alkitab. Banyak orang mengatakan kalau sudah ditabiskan jadi gembala, oh nggak boleh panggil penginjil. Enggak, tetap dia penginjil. Kita buka dalam kitab Efesus 4 ya, ayat 11. Dan ialah yang memberikan ya baik rasul-rasul dan maupun nabi-nabi, ini mengatakan pada kita perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, kemudian ya, baik pemberita-pemberita Injil ataupun gembala-gembala, bahkan pengajar-pengajar. Jadi di situ ya, kalau sudah memberitakan Injil, ada orang percaya, maka gembala sidang dan hamba Tuhan wajib ya mengajar firman Tuhan. Makanya kita berdoa ya, supaya lebih banyak driver di gereja, sehingga setelah kebaktian ya para hamba Tuhan tidak lagi mengantar ya saudara-saudari pulang, tapi driver-driver bertugas dan para hamba Tuhan bisa ya mengajar firman Tuhan di kelasnya masing-masing. Yaitu target kita untuk tahun depan. Oke? Nah, kalau kita lihat yang pertama dia rela. Aku melakukannya ya dengan rela. Yang kedua itu tugas, yang ketiga upahnya walaupun bukan dalam bentuk materi, upahnya dalam bentuk rohani, dia bisa terus mengabarkan Injil. Nah, sekarang yang berikutnya, dia menjadi orang seperti yang dia layani. Kalau dia bertemu dengan budak, dia tidak meninggikan diri, mengatakan, aku orang merdeka loh. Ya, aku nggak seperti kamu budak. Dia bilang kalau dia ketemu budak, dia mau satu kelas dengan budak. Ini yang susah ya, menjadi pengabar Injil. Ya seperti zaman dulu di Tiongkok itu. Banyak orang barat gagal mengabarkan Injil di Tiongkok. Kenapa? Karena mereka sampai di Tiongkok tetap pakai jas. Tetap pakai jas. Padahal orang Tiongkok pakai congsam. Ya, tetapi kalau kita lihat ada misionari dari gereja Presbyterian Inggris, dia pergi ke Tiongkok ya, dia pakai congsam. Terus dia pakai apa? Kuncir. Pakai apa?
kayak orang mancu. Ya kan? Jadi kita pergi kemana, kita ikut budaya mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi Paulus ya ketemu budak, dia juga ya menjadi seperti budak. Dia ketemu dengan orang Yahudi, dia juga seperti orang Yahudi. Kemudian dia ketemu dengan orang yang keenam yang bukan hidup menurut hukum Taurat ayat 21, dia juga seperti orang itu. Nah, kalau kamu lihat ya dari pengabaran Injil Paulus, ya banyak yang percaya Yesus, ya ada yang Yahudi, ada yang bukan Yahudi. Ya timnya itu ya, gado-gado ya. Ada yang bule seperti Lukas. Ada juga yang Yahudi. Ya, banyak. Ya sehingga itu yang susah ya dalam satu gereja memadukan orang yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya, tetapi bisa bekerja di satu tim yang sama. Nah, kemudian dia mengatakan yang terakhir, yang ke-7 ayat 22, untuk orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Ya, kenapa? Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Ya, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Artinya dia bisa menjadi pengabar Injil yang Tuhan Yesus sudah rancang untuk dilakukan ya, termasuk ya Petrus dan kawan-kawan dan Paulus dan kawan-kawan. Ya, jadi ini adalah poin ketiga. Poin pertama, tim istimewa. Poin kedua yaitu keputusan istimewa. Yang ketiga, peran istimewa. Ada 7 hal. Nah, sekarang yang terakhir ya di ayat 24 sampai 27. Di situ adalah pertandingan istimewa. Nah, Paulus di sini dia memberikan ya beberapa ilustrasi. Dia mengatakan ada enggak prajurit kalau disuruh pergi berperang itu keluar duit sendiri? Ya, di ayat pembacaan sebelumnya ya. Paulus tahu itu enggak ya, karena zaman dulu tuh tentara Roma ada di mana-mana. Kamu ke Yerusalem ada tentara Roma. Kamu ke Korintus ada tentara Roma. Jadi tentara Roma itu dibiayai oleh pajaknya Roma. Dia tahu ya. Nah, sekarang pemberitaan Injil, gereja Korintus harus satu saat bisa ya mengutus pengabar Injil. Gereja kita juga ya, kita berdoa supaya gereja kita bertumbuh. Satu saat kita bisa mengutus misionari kemana? Di Indonesia dan luar negeri. Ya, itu tujuan Paulus tuh. Dia mengatakan ada tentara dibiayai oleh negara. Nah, kalau di Indonesia kamu lihat ya, di anggaran APBN ya. APBN Indonesia sekarang itu 3.000 triliun. Berapa? 3.000 triliun ya per tahun ya. Nah, untuk belanja pegawai. Belanja apa? Pegawai. Ada berapa tuh? 555. Kira-kira begitu ya. Oke. Pegawai negeri kan banyak ya. Kodia Pontianak, berapa pegawai negerinya? Tinggal di Pontianak nggak tahu ya, cek ya. Kalau nggak salah 1.000 loh. Pegawai negeri Pontianak kota ada 1.000 orang. Terus kalau polisi berapa anggarannya? Kalau kamu cek juga polisi anggarannya besar sekali, 125 triliun. Kemudian kalau untuk tentara lebih tinggi sedikit ya, 155 triliun. Itu ada budgetnya untuk pengabaran Injil. Nah, sekarang kalau gereja kita punya keuangan yang baik, kita harus set budget untuk pengabaran Injil. Ya. Kalau nggak set, mana bisa kita kirim orang kan? Betul nggak? Harus di set ya untuk pengabaran Injil. Nah, zaman dulu saya ingat kenapa gereja BP maju. Ya. Di zamannya pendeta Timothy To, Dr. To, karena mereka berani mengirim uang persembahan 80% dikirim keluar, 20% untuk operasional. Kalau zaman sekarang, saya rasa nggak ada gembala sidang yang punya lubuk jantung seperti bapak leluhur mereka. Cialat, orang Tionghoa bilang apa? Nah, cialat. Dikasih warisan, tapi filosofi pelayanannya beda dengan apa? Bendirinya. Terkutuk itu. Apa? Terkutuk. Kenapa begitu banyak gereja berdiri? Ya, mereka berani. Tidak seperti zaman sekarang. Ya, uangnya disimpan di bank.
Di mana? Tuhan Yesus perlu nggak bank? Dia nggak perlu. Dia inginnya uangnya dipakai untuk mengabarkan Injil dan belajar firman Tuhan. Nah, kita lihat di sini yang terakhir, dia juga selain melukiskan tentang tentara Roma ya yang ada di mana-mana ya. Nah, sekarang ironisnya di gereja banyak orang kalau di dunia kita lihat ya, dia menggunakan budgetnya lebih besar ya untuk misalnya kosmetik, skincare ya daripada hal rohani. Ya, itu tragis juga ya. Nah, makanya kita harus ya belajar dari Rasul Paulus. Nah, yang terakhir di sini dia juga melukiskan apa yang umum ya di Korintus, pertandingan. Kenapa pertandingan? Karena di kota Korintus ada cikal bakalnya Olympic Game. Ya. Kalau Olimpik di Athena kan? Ya, kota yang dekat. Kalau ini pertandingan namanya ismus. Pertandingan apa? Ismus. Jadi orang Korintus tuh kalau dibilang berlari, mereka sering lihat orang berlari. Ya, kalau dibilang ada tinju, mereka sering melihat orang bertinju. Nah, Paulus mengatakan dalam setiap pertandingan pasti ada satu yang juara. Ya, menjadi juara satu itu istimewa apa? Istimewa ya. Kalau kamu naik ya dari lantai bawah ke atas, kamu akan lihat begitu banyak piala. Tapi tidak semua piala itu juara satu. Ya, ada beberapa yang juara satu. Nah, kenapa di sini ada kaitannya kalau orang bertanding mendapatkan mahkota yang fana? Dalam zaman dulu mahkota itu adalah dibuat dari daun ya. Dibuat dari apa? Daun dan kembang ya, cepat layu. Ya, ada dua macam mahkota di Alkitab. Mahkota pertama itu mahkota raja namanya diadem. Mahkota apa? Raja. Dia bukan karena dia bertanding, karena dia jadi raja ada mahkotanya. Nah, kemudian mahkota pertandingan itu namanya Stefanus. Namanya apa? Ya, ada orang namanya Stefanus, artinya dia mahkota juara, ya, sabuk juara. Nah, dikatakan di sini ada satu pemenang. Nah, sekarang kemenangan kita itu apa sih gereja itu? Gereja itu dilihat dari apa? Berapa orang yang gereja itu outreach ya, pergi mengabarkan Injil sehingga orang tuh betul-betul percaya. Karena ini krusial loh, seperti pengalaman kita yang lalu kan. Istrinya saudara Yaplim. Saya ingat betul ya. Pertama-tama mereka datang karena dibawa oleh saudari Licu dan mereka datang ke gereja hanya istrinya Imelda dan putri sulungnya Linda. Dan mereka berdua langsung mau ya ditawarkan untuk dibaptis, mereka terus mau. Mereka dua belajar, tetapi tiba-tiba waktu mau dibaptis ya, Lindanya dibaptis, tapi Imeldanya enggak. Kita tanya kenapa enggak? Oh, mama saya masih melarang saya untuk dibaptis. Tapi tahun lalu mereka ya bukan hanya Imelda, tapi suaminya Yaplim, Aurel dan Hansen, semuanya dibaptis di parit nomor 2. Baru Desember loh, belum setahun. Bulan lalu gimana? Kembali ke surga. Itulah pialanya. Tahu nggak? Gereja ini punya piala nggak? Lebih daripada Olimpiade. Kamu kenal nggak orang yang meraih piala Olimpiade? Saya kenal suaminya dari pemain badminton yang di Jakarta tuh. Karena suaminya berasal dari Pemangkat. Ya. Istrinya waktu datang Pontianak dipasang spanduk besar, selamat datang ya. Itu peraih medali emas. Tapi yang lebih penting daripada itu, ya, kamu bawa keluarga kamu, dia datang ke gereja ini, dia percaya Yesus. Itulah piala. Piala itu bukan hanya sementara, tapi dikatakan piala yang abadi. Sebab aku Paulus ya, dia mengatakan dia seperti apa? Tadi ya, seperti orang budak. Dia seperti orang Yahudi. Dia seperti seorang hamba. Dia seperti ya orang lemah. Tapi di sini aku berlari, dia sekarang mengatakan dirinya seperti atlet dalam hal disiplin. Aku ya berlari bukan tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarang memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini penting ya.
menjadi hamba Tuhan harus setia sampai mati. Kenapa? Karena ada bahaya ya orang yang sudah diangkat jadi rasul akhirnya binasa. Seperti siapa? Orang itu namanya Yudas Iskariot. Nah, dalam tim Paulus juga ada. Kalau kita baca di akhir hidupnya, tidak semua anggota timnya setia. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. Dia berkata kepada Timotius, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Nah, kenapa? Karena dia kesepian ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi Paulus dalam penjara, sebelum dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar Roma, dia betul-betul perlu ya orang yang datang mendampingi dia, yang setia sampai mati. Ya. Jadi kita berdoa ya, kita punya tim di sini bisa terus ya setia sampai Yesus datang kedua kali. Ya, pialanya apa? Kalau kita bersama-sama bisa mengabarkan Injil pada orang dan orang itu percaya. Paulus tuh kenapa dia bisa percaya Yesus? Bukan tugas dari satu orang loh menginjili dia loh. Dia pernah bagaimana? Menyaksikan Stefanus dibunuh kan? Dan dia menjaga jubah orang yang membunuh Stefanus. Itulah Injil yang diberitakan oleh Stefanus. Sampai akhirnya Yesus datang menjumpai dia, baru dia bertobat. Artinya begini, kita mengabarkan Injil, tindakan terakhir itu Yesus. Yesus datang mengubah lubuk jantungnya dengan Roh Kudus, orang itu langsung percaya. Ya, itu peristiwa yang paling besar di dunia ini adalah kalau satu orang percaya Yesus. Mahkotanya apa? Abadi. Kenapa? Karena orang percaya Yesus nanti selama-lamanya bersama kita di surga. Nah, ingat ya, kalau mau mahkota, itulah mahkotanya. Semboyannya apa? Kalau sudah banyak orang percaya, bisa mendirikan gereja. Ya, di sini banyak tempat belum ada gereja loh. Ya, Pontianak ini begitu banyak ya. Kalau kalian anak muda merasa terpanggil menjadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab, jangan ragu. Ya. Bekerja dengan Tuhan, tidak ada ruginya. Nggak ada apa? Ruginya. Ya. Jangan ragu ya. Karena mendirikan gereja lebih penting daripada mendirikan negara. Ya, membawa satu jiwa lebih penting daripada mahkota olimpiade. Ingat baik-baik loh. Tapi mau nggak? Ya, kalau mau ya kita bersama-sama lakukan. Kita sudah belajar yang pertama, timnya istimewa. Tidak membawa istri dalam pelayanan mereka. Kemudian mereka punya keputusan istimewa, tidak memakai persembahan gereja Korintus. Kemudian mereka punya peran istimewa yang ada 7 hal yang saya uraikan. Yang terakhir, pertandingan kita istimewa. Yaitu apa? Bisa nggak kita bekerja sama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus membawa jiwa orang supaya percaya Yesus. Ya, kalau itu terjadi di gereja kita banyak apa? Pialanya. Apanya apa? Pialanya. Kalau piala itu bukan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan siapa? Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk Rasul Paulus yang dengan setia telah melayani Engkau sejalan dengan karya Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau menolong kami karena kami seringkali tidak setia seperti Rasul Paulus dan Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, pakailah kami untuk mengabarkan Injil dan berbelas kasihan supaya orang yang Kau pilih percaya pada Yesus. Demikianlah doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Pujian yang terakhir 326 ya. Sampak Nyi Sipliuk Siu 326. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah.
bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Kita tetap berdiri, mari kita menerima berkat dari Tuhan kita. Kiranya anugerah keselamatan dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan